penggunaan placebo. Ini sangat penting, kami placebo adalah untuk mengurangi bias, supaya tidak terjadi kecenderungan terhadap satu subjek saja. Nah, kemudian randomisasi ini sangat paling penting juga. Kita ketersamaran ada open label atau single blind atau double blind. Nah, kami di dalam protokol yang kami lakukan adalah berdasarkan menggunakan ketersamarannya double blind. Nah, lamanya uji klinis yang dilakukan, kemudian endpoint primer dan sekunder dari uji klinis tersebut. Kemudian, nah, penentuan jumlah subjeknya. Nah, ini sangat dari awal kita melakukan menyusun protokol uji klinis, perjalanan yang sangat panjang juga sebenarnya, karena apa? Ini adalah salah uji klinis pertama mengenai herbal. Nah, untuk COVID-19 di Indonesia. Belum ada satupun misalnya penyakit yang sama diujikan untuk herbal. Yang ada mendekati misalnya adalah SARS dan MERS. Nah, ini yang perjalanan panjang kami, bagaimana kami menentukan misalnya populasinya, kemudian dana, ini paling penting, dana dan waktu yang tersedia, ini sangat penting, disesuaikan dengan kesanggupan kami juga. Kemudian adalah, yaitu yang saya bilang tadi, berdasarkan uji klinis pada penyakit yang sama dengan endpoint serupa atau asumsi keberhasilan. Di Indonesia belum pernah, setahu saya, untuk uji klinis herbal untuk COVID-19, ini yang pertama dan ini yang mungkin selesai pertama kalinya juga. Kemudian kriteria inklusinya, ini sangat penting, bagaimana persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh subjek agar dapat diikutsertakan ke dalam penelitian. Kemudian juga kriteria eksklusinya adalah keadaan yang menyebabkan subjek tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian. Nah, kemudian kriteria penghentian subjeknya. Ini penting juga kita masukkan ke dalam protokol uji klinisnya kita. Kemudian, nah, ini adalah judul dari protokol uji klinik kami, seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu Immunocov 19, atau yang kita singkatnya adalah Immunocov 19, atau panjangnya yaitu imunomodulator COVID-19. Nah, uji klinik kita ya acak, terkontrol, tersamar ganda, Immunocov 19, yaitu imunomodulator untuk pasien COVID-19 dengan pneumonia ringan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kemudian ini saya bilang banyak sekali tim yang terlibat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Ini tim yang ada di protokol. Tapi dalam kondisi di lapangan yang ada di sana, kalau kita tahu bahwa dokter-dokter TNI itu, mereka handover-nya itu sekali sebulan. Nah, dalam kami melakukan uji klinik itu dalam waktu 70 hari. Nah, Bapak Ibu bayangkan dalam 70 hari itu kita melakukan 3 kali handover pelaksanaan uji klinik terhadap semua dokter, perawat, dan kalau perawat mereka tetap semuanya, apoteker mereka tetap, dokter terutama dokter-dokter TNI. Dokter-dokter relawan mereka sangat panjang, itu mereka 2 bulan atau 3 bulan, tapi dokter-dokter TNI mereka hanya batas waktu mereka 30 hari, setelah itu mereka handover. Dan bagaimana lagi kita menjelaskan mengenai protokol ke mereka, kita training lagi mereka, ini perjalanan panjang yang kami dapatkan ke sewaktu uji klinik. Dan tidak lupa pula kami juga mempunyai tim independen juga, sebenarnya itu Data Safety Monitoring Board. Nah, tim independen kami merupakan para guru besar atau profesor di bidang farmasi, kedokteran, seperti Profesor Dr. Purwantias Tuti dari Universitas Indonesia, kemudian Profesor Menaldin Rasmin dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian juga Prof. Iketut Adnyana dari Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Nah, mereka lah yang banyak membantu kami dalam melakukan uji klinik ini juga, termasuk teman-teman yang ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Nah, kemudian tujuan uji klinik kami pasti adalah efektivitas produk uji dalam mempercepat kesembuhan pasien positif COVID-19 yang setelah terkonfirmasi PCR dengan pneumonia ringan. Nah, dosis yang diberikan atau indikasi pemberian intervensinya itu selama 14 hari. Kemudian potensi keamanan produk uji dengan melihat efeknya terhadap manifestasi klinis, fungsi hati, dan fungsi ginjal subjek.
Kemudian pengaruh uji klinik terhadap perubahan kadar sitokin, jadi seperti yang dijelaskan oleh Prof. Zulis di awal, kita juga melihat perubahan kadar sitokin terhadap pasien COVID-19 pada pemakaian selama 14 hari dengan mempertimbangkan status infeksi si subjeknya. Nah, ini desain uji klinis kami seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu randomized experimentals, double blinds, kemudian placebo control. Ini merupakan gold standar dalam pelaksanaan uji klinis. Kemudian pemberian intervensinya itu selama 14 hari. Kita mempunyai 90 subjek dengan dibagi dalam 3 kelompok, yaitu masing-masing 30 orang, itu pasti satu kelompok itu 30 dengan produk yang pertama, kemudian 30 lagi untuk produk yang kedua, kemudian 30 lagi untuk pasien yang mendapatkan terapi standar dan placebo, seperti itu. Nah, kemudian, kriteria eksklusi kita pasti standar, yaitu berusia 18 sampai 50 tahun, kemudian sudah terkonfirmasi PCR dengan pneumonia ringan. Jadi kita mengkonfirmasi lagi PCR, mengkonfirmasi positif atau negatifnya pasien yang masuk ke Wisma Atlet dengan menggunakan RT-PCR. Biarpun misalnya kalau dia rujukan itu dia sudah dirujuk dengan positif, tetapi karena protokol kami mengatakan bahwa kami juga harus melakukan confirm RT-PCR dan kami PCR ulang lagi, dan alhamdulillah di LIPI kami mendapatkan data PCR itu hanya dalam waktu 6 jam. Jadi kalau masuk jam 11, sampelnya biasa masuk jam 11 pagi, itu jam 6, jam 5 kami sudah bisa mengetahui itu si pasien calon subjek itu positif dan negatifnya. Kemudian onset gejalanya itu kecil atau sama dengan 7 hari. Kemudian pasti tidak sedang menderita penyakit lain, misalnya DBD, kemudian tidak sedang sakit demam tipoid, tidak sedang sakit hipertensi, kemudian tidak sedang sakit jantung, dan tidak sedang mengalami gangguan fungsi ginjal dan hati. Kemudian pasien dan atau keluarga pasien yang berpartisipasi dalam uji klinis tersebut bersedia menandatangani informed consent. Ini sangat penting. Bahkan kami pun juga punya kendala bahwa ada juga pasien kita yang tidak bisa membaca tersebut, dan itu juga dijelaskan oleh si dokter dan ada saksinya yang menandatanganinya. Kemudian pasien dan atau keluarga pasien mampu membaca, menulis, dan memahami bahasa Indonesia. Kemudian bersedia diisolasi di rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet selama masa uji klinis. Jadi selama 14 hari mereka harus isolasi di rumah sakit darurat COVID-19 di Wisma Atlet. Kemudian kriteria eksklusinya adalah pasien yang sedang mengikuti uji klinis lainnya. Jadi tidak boleh pasien yang juga sudah mengikuti uji klinis lainnya. Kemudian wanita hamil atau menyusui. Kemudian pasien yang diresepkan terapi obat dengan aktivitas imunomodulator. Itu tidak boleh. Jadi harus dengan kalau dia sudah mendapatkan terapi obat dengan aktivitas imunomodulator, dia termasuk kriteria eksklusi dari kami. Kemudian pasien dengan riwayat alergi terhadap produk uji yang diujikan pada uji klinis. Itu selalu kita tanyakan di awal kepada si pasiennya. Kemudian pasien dengan riwayat tuberkulosis, leukosis, kolagenosis, multiple sclerosis, AIVS, dan penyakit autoimun. Ini pasti penting juga, autoimun disorders ini. Kemudian, withdrawal subject. Subjek dikeluarkan dari uji klinik itu selama uji klinik pasti mengundurkan diri dari uji klinik atas permintaan sendiri. Kita punya pengalaman subjek kita satu subjek kita juga mengundurkan diri di hari pertama. Untung cuma satu subjek. Kemudian tidak mematuhi aturan yang disepakati dalam uji klinik. Kemudian kepatuhan penggunaan produk uji itu kecil dari 80%. Itu menghilang atau kabur. Alhamdulillah belum pernah pasien subjek kita yang menghilang atau kabur. Kemudian setelah menjalani uji klinik mengalami hal-hal yang menyebabkan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam protokol uji. Kemudian adalah subjek uji yang mengalami kejadian tidak diinginkan, adverse events, yang tidak memungkinkan subjek untuk melanjutkan uji klinik, serta uji klinik yang kondisinya berubah menjadi lebih berat.
Nah, ini juga kita ada beberapa kasus juga ini sewaktu kita melakukan uji klinik, tapi tidak banyak. Kita pasien yang adverse event